Alasan utama para petani harus melakukan panen sering adalah untuk mengurangi dampak serangan PBK. Para petani sebaiknya panen setiap 7-10 hari demi untuk menghentikan daur hidup PBK. Ini sangat penting. Bila panen sering tidak dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya yang akan dijabarkan dalam film ini menjadi sia-sia. Kita dapat mengetahui kematangan kakao berdasarkan perubahan warna pada buah. Tanda awal kematangan adalah saat alur-alur pada buah mulai berubah warna, dan benar-benar masak saat perubahan warna mencapai 50% atau lebih. Kakao muda yang berwarna hijau akan berubah kuning ketika masak, dan buah kakao ungu akan berubah menjadi oranye ketika siap untuk dipanen. Buah kakao yang baru matang sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit, jadi harus dipanen secepatnya. Sebaliknya, jika dibiarkan di pohon terlalu lama, lebih dari 5 bulan, maka biji kakao akan bertunas dan tidak dapat dijual. Penting juga kiranya untuk memanen semua buah yang terserang hama dan penyakit, untuk mencegah penularannya ke buah-buah lain yang masih sehat. Saat panen, potonglah tangkai buah kakao dari pohon menggunakan parang atau gunting pangkas. Hati-hati ketika memotong agar tidak mengenai daging buah dan melukai biji di dalamnya. Untuk memaksimalkan hasil panen berikutnya, potonglah tangkai buah sedekat mungkin dari buahnya, menyisakan 1-1,5 cm dari batang untuk merangsang pertumbuhan buah baru. Penting juga diperhatikan untuk tidak merusak pohon saat panen. Jangan memutar, jangan menarik, atau menendang buah dari pohon. Apabila rusak, maka kemungkinan tangkai tersebut takkan berbunga lagi. Hati-hati juga agar tidak merusak bunga-bunga yang ada, karena inilah yang akan menghasilkan buah untuk panen berikutnya. Pohon yang rusak juga lebih mudah terserang hama dan penyakit. Ini adalah sumber penghasilan. Para petani dianjurkan bekerja secara rajin, tekun, dan rapi. Penting kiranya bagi petani untuk bisa mengenali buah-buah yang bagus dari yang jelek. Setelah dipanen, pisahkan buah-buah kakao ke dalam 2 kelompok. Kelompok buah sehat, dan kelompok kedua terdiri dari buah-buah yang terserang hama dan penyakit. Sebaiknya segera membelah buah-buah tersebut. Keluarkan biji dan pisahkan antara biji baik dan biji jelek yang terserang hama dan penyakit. Kelompok biji yang berkualitas rendah dapat direhabilitasi sampai dengan 80%. Misalnya, biji-biji dempet karena PBK dapat direhabilitasi dengan cara memisahkannya menjadi satuan. Kegiatan sortasi sejak dini ini akan sangat mempengaruhi kualitas akhir biji kakao, sekaligus merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan pasca panen untuk mencapai standar kualitas ekspor di buying station atau tempat penjualan. Kegiatan sortasi lebih lanjut akan diulas dalam film kedua. Perkebunan kakao adalah sebuah bisnis besar. Jadi cara terbaik dalam proses pemanenan dan semua kegiatan di kebun sebaiknya dilakukan dengan sudut pandang bisnis. Panen sering, serentak, dan teratur adalah titik awal tercapainya bisnis yang sukses bagi para petani dan keluarga. Keseimbangan antara keteduhan dan sinar matahari sangat penting bagi perkebunan kakao yang sehat. Perkebunan kakao membutuhkan peneduh untuk tetap sehat dan produktif. Maka dari itu, pohon pelindung diperlukan untuk mengatur jumlah sinar matahari bagi siklus pertumbuhan kakao. Umumnya, tingkat keteduhan 75% diperlukan di kebun bibit, 50% untuk pohon kakao muda, dan perlahan-lahan ketika pohon beranjak dewasa, tingkat keteduhan dapat dikurangi sampai dengan 20%. Perubahan kondisi yang drastis ketika tanaman kakao dipindahkan dari kebun bibit ke kebun dapat mematikan pohon-pohon muda ini, kecuali ada cukup peneduh yang melindungi. Jadi, ketika akan menanam pohon kakao, petani perlu memastikan adanya cukup pohon pelindung sementara di kebun.
Pada kondisi tanah tropis seperti di Sulawesi, perkebunan kakao membutuhkan pohon pelindung, kelembaban cukup, dan pupuk untuk melindungi pohon kakao dan menjamin hasil panen yang produktif. Perlu diketahui bahwa pohon kakao yang memiliki cukup kelembaban dan nutrisi akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka pohon kakao tidak akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Para petani disarankan untuk juga memperhatikan perkebunan tetangga dalam menentukan tingkat keteduhan yang masih diperlukan. Pohon pelindung tetap yang dapat digunakan adalah pohon kelapa, gamal,